pandemi, maka dikasih kesempatan sepanjang bilang saja bulan Agustus ini. Jadi dulu perayaan pengucapan syukur adalah perayaan yang berkaitan dengan berarti menanam yang kemudian dipanen. 7 orang pertama yang dibaptis 141 tahun yang silam kita sering sebut juga sebagai benih. Benih iman, benih kekatolikan. Sesudah 141 tahun benih itu ditabur, sekarang kita mempunyai banyak buah. Saya memegang data di sini. Jumlah umat paroki Santo Antonius Padua Tataaran per tanggal 1 Januari 2020 sebanyak 2.320 jiwa. 2.320 jiwa. Jumlah KK 718. Buku permandian yang kita punya itu sudah buku yang ke-6. Jadi mungkin tebalnya segini, setiap kali ada pembaptisan atau penerimaan dicatat di buku itu. Begitu buku itu penuh, maka datang lagi buku berikutnya. Dan kita sudah ada di buku ke-6. Buku pertama itu mulai dicatat atau mulai mencatat nama baptisan, nama penerimaan tahun 1879 sampai 1933. Buku kedua tahun 1933 sampai 1953. Buku ketiga 1953 sampai 1971. Buku keempat 1971 sampai 1995. Buku kelima 1995 sampai 2007 dan buku keenam yang kita pakai sekarang tahun 2007 hingga saat ini. Tercatat di sana nama Hizkia Daud Yance Montolalu sebagai nama terakhir terupdate di dalam catatan ini, nomornya 580. Jadi di dalam buku 6 sudah ada 580 nama yang tercatat sebagai dibaptis atau diterima dalam persekutuan gereja di paroki ini. Di dalam buku baptis itu juga, ini memang hari peringatan baptisan Kang, maka ada tema tentang pembaptisan. Ada 3 nama yang berhasil dikumpulkan, barangkali ada yang terlewatkan, nanti bisa diinformasikan juga. Ada Ibu Juliana Walangitan, umurnya 92 tahun. Namanya tercatat dalam buku pertama dan ia ada di nomor 694. Ini adalah orang bilang yang tua-tua di sini Kang, saksi-saksi sejarah di masa lalu dan masih ada sampai sekarang. Toh sesungguhnya kita semua di sini adalah juga saksi dan penulis sejarah gereja di sini, yang kemudian nanti akan diceritakan oleh anak cucu cece cicit kita. Nama kedua ada Ibu Lin Watulangko, umur 100 tahun, kalau tidak salah minggu depan genap 101 tanggal 19. Dan ia tercatat di buku baptis yang ketiga, nomornya 1896. Yang ketiga Ibu Katarina Karwur, umur 89 tahun, tercatat di buku 1 nomor 749. Di samping data tentang itu, kita juga boleh menyebut di sini sebagai buah-buah dari benih iman pertama itu. Tentu kita semua adalah buah dari itu. Demikian juga para pendahulu kita. Tapi biarlah ini mewakili kita semua yang merupakan buah dari benih awal itu. Ingin disebut dengan bangga dan dengan penuh kegembiraan nama Monsinyur Petrus Turang, putra Tataaran. Monsinyur Theodorus Lumanau, asalnya persisnya dari Tondano, tapi kalau baca sejarah bahwa Tondano itu dimekarkan dari paroki Tataaran, maka amat mungkin ia juga adalah putra paroki Tataaran waktu itu. Ia menjadi uskup agung Ujung Pandang atau Makassar tahun 1973.
Selanjutnya kita punya Pastor Johannes Mangkei, Johannes Tinggogoi MSC, Pastor Johannes Mangkei MSC, Pastor Fani Manengkei MSC, Pastor Jemi Rampengan PR, almarhum Pastor Stephen Langitan PR, Suster Benedikta OCD, Suster Ivon Rengkuan SYMY, Suster Treseti Kainde SYMY, Suster Siana Turangan SYMY, Suster Stefani Rengkuan SYMY, Suster Emiliana Kemur DSY, Suster Paula Turang SYMY almarhumah, Frater Ekaristo Silap, Frater Viralen Ngantung MSC, Frater Geren Mawikere, Frater Jenli Ngantung, dan yang terakhir Frater Reynardus D. Jesu CSE. Di samping ada juga anak-anak yang mulai memulai perjalanan panggilannya masuk ke seminari Kakaskasen dan Agustinianum. Ibu bapak dan saudara-saudari, dulu benih yang kecil-kecil itu ada 7 dan sekarang dia berbuah. Sebelum sampai kepada buah, ia ada mengalami pertumbuhan atau kita sebut juga perubahan. Injil menceritakan bahwa para murid ini semacam takut untuk keluar dari perahu. Mereka bimbang untuk melangkah. Dan orang kalau mau tinggal diam di perahu atau ragu-ragu untuk melangkah, tidak akan terjadi apa-apa dalam hidupnya. Baru ketika ia melangkah, baru ketika ia keluar dari perahu, baru ketika ia meninggalkan keadaannya yang sebelumnya, disitulah terjadi pertumbuhan atau kita sebut terjadi perubahan. Pertumbuhan dan perubahan itulah yang menjadi syarat kemudian bisa berbuah. Saya yakin kita juga semua dapat memberikan buah lebih banyak lagi kalau kita bersedia dan rela untuk berubah. Berubah, meninggalkan cara-cara hidup yang lama, tapi juga berubah dalam arti membenahi diri kita, membenahi kehidupan kita, membenahi kehidupan kelompok-kelompok, membenahi paroki kita. Saya kira pada peringatan hari baptisan pertama ini juga sekaligus pengucapan syukur kita, mari kita baharui komitmen kita untuk selalu rela dan bersedia untuk ditarik dan diajak oleh Tuhan meninggalkan keadaan sebelumnya. Itu berarti kita bersedia dan rela untuk bertobat, berubah, lalu kemudian boleh berbuah. Selamat untuk kita semua atas peringatan 141 tahun pembaptisan pertama di paroki ini. Sekarang mari